Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kita dan kali ini saya pengen ngobrolin mengenai ranking ganda, cara mengatasinya dengan lebih fair. Jadi gini teman-teman, kalau misal kita bikin ranking pakai Excel ya, contohnya ini aja lah ya yang ada di layar. Ini misal nih ada 20 siswa, terus ini namanya, terus ini nilainya, terus ini total skornya. Nah, kemudian kan kita bikin ranking ya, kita bikin ranking based on total score. Rankingnya kayak apa jadinya? Rumusnya ini nih, rank, kemudian ini kurung buka I4 dan seterusnya. Simple kok seperti ini, cuman rank, kemudian value-nya atau skornya si Ahmad Rudianto misalnya, kemudian titik koma atau koma tergantung komputernya teman-teman formattingnya apa. Kemudian ini listnya total dari I4 sampai I23, dikasih ini ya, dikasih tanda dolar. Kalau misal nggak muncul ya ini simple pencet F4 di komputernya, jadi di select dulu itu range-nya. Oke. Nah, kemudian munculnya rank seperti ini. Tapi salah satu efeknya penggunaan rank di Excel adalah akan muncul rank yang ganda. Jadi pada saat skornya sama, ranknya muncul 2 kali. Oke, kita langsung aja lihat di sini. Kalau di total skornya ini saya klik conditional formatting, kemudian kita input ini highlight cell rules duplicate values, maka ini ya, ini Fitri Ayu ini ganda 435 skornya, sama Joko Sudirman sama Rahmat Hidayat, mereka semua ranking 5. Terus kemudian yang ini nih, yang Hendra Wijaya 461, ini ada samaannya Oki Handayani, ini sama-sama ranking 1. Nah, ada banyak di YouTube tutorial supaya nggak double rankingnya, supaya ranking 1 itu tadi ada, misalnya ada 2 ya, jadi ranking 1 dan 2 gitu. Tapi dibalik semua rumus itu banyak juga yang komplain dari audiens bahwa wah kalau kayak gini ngurut ini dong ya, yang absen duluan dapat ranking lebih tinggi dong, lebih kedetek duluan gitu. Jadi saya pakai rumusnya yang dari tutorial-tutorial itu, ini ya simple, pakainya ini rank kurung buka dan seterusnya, ini sama kayak yang rumus sebelumnya yang di kolom L, plus pakai count if kurung buka I4 sampai I4 titik koma I4 minus 1. Jadi kayak ini dia ngitung jumlah total munculnya ranking itu pada saat ada di baris sekian gitu. Misalnya nih ya, misalnya untuk ranking 5 ini kan munculnya di sini dan di sini ya. Nah, pada saat dia di sini dia ngitung ranking 5 belum ada muncul yang lain, jadi dia nggak ditambahin apa-apa. Tapi begitu sampai sini, ranking 5 plus count if-nya udah muncul 2 kali nih. Maka saya tambahin 2 minus 1, jadinya yang ini ranking 6. Kemudian yang ini jadinya ranking, udah muncul 3 kali nih. Jadinya ranking 5 plus 3 minus 1 jadi 7. Jadi kalau dia di sini pakai rumus non double yang biasanya di sini jadi 5, jadi 6, jadi 7. Ngurut aja. Di sini 1 1 jadinya 1 dan 2. Oke ya. Nah, kita pengen cara yang lebih fair dan terus terang kalau misal ngadain lomba atau kemudian misal di kelas terus kita pakai rumus ini, bisa dikomplain sama wali kelas atau peserta lomba. Jadi ada cara yang lebih fair dan dari sekian banyak audiens itu banyak juga yang ngusulin atau nanyain, bisa nggak sih ada mata pelajaran atau ada poin lain yang dimasukkan sebagai pertimbangan bahwa yang ini lebih naik lagi rankingnya dibandingin yang ini gitu ya. Jadi nggak cuma ngurut kayak gini aja, ini kasihan dong yang absennya terakhir gitu. Jadi concernnya lebih ke fairness-nya gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang kok, mas mbak semua, terutama bapak ibu pengajar ya. Jadi saya pengen sharing di sini ada cara yang sangat-sangat simpel. Jadi gampangnya gini, sekarang kita filtering aja di sini ya. Nih saya filter, saya tadi pencet Alt di FF di keyboard. Saya yakin teman-teman kalau udah lama pakai Excel nanti jadi refleks sendiri ya. Terus ini saya pilih yang berganda sampai 3 ya, 435. Oke. Nah, jadi 435 ini gimana caranya nih? Kita nentuin yang ranking 5, kemudian 5 jadi 6, kemudian 5 jadi 7. Nah, ini udah ada bocorannya di bawah, aku taruh di sini. Jadi kita pakai ini. Skornya adalah skor yang ada di sini. Ini dianggap aja 435 masih netral ya. Nah, nanti kita buat 435 ini ada yang kurus, ada yang gemuk. Dikasih pembobotnya di situ.
Yang kurus adalah pada saat mata pelajaran atau skor yang lain ini bobotnya ringan. Gitu ya. Misal contohnya nih. Ini matematika 88, 83, 88 dan misalnya nih matematika adalah pelajaran yang jumlah jamnya paling banyak, terus ada kesepakatan bahwa ini pembobotnya nih yang diduluin nih gitu ya. Maka jadinya 435 ini akan jadi lebih gemuk saat ketemu 88 ketimbang saat ketemu 83 gitu ya. Terus misal nih matematika aja nggak cukup, kita yang berikutnya apa nih pembobotnya nih, misal bahasa, karena mungkin jam pelajarannya bahasa nomor 2 gitu ya jumlahnya, ya simple, berarti berikutnya pada saat ini sama-sama 88, maka yang bahasanya skornya lebih tinggi harusnya lebih tinggi bobotnya. Misal ini 91, ya harusnya 91 ini lebih tinggi. Jadi mestinya yang ini tetap ranking 5 karena matematiknya tinggi dan bahasanya lebih tinggi. Kemudian yang ini Rahmat Hidayat ini nomor 6 karena matematikanya tinggi juga sama tapi bahasanya kalah sama Fitri Ayu. Dan Joko Sudirman ini jadi nomor 7 karena dia matematika dan bahasa kalah walaupun totalnya sama 435. Nah, caranya gimana supaya ini munculnya jadi seperti ini ya, yang ranknya pakai cara saya tadi jadinya 5, 7, 6 gitu. Caranya simple kok. Jadi dari total skor ditambahin skor pembobot nomor 1 dibagi 100 ya. Kemudian skor pembobot 2 dibagi 10.000. Jadi kalau misal 2 digit nilainya ya, misal 88, 90, 91 itu dibagi 100 saja. Nanti jadinya seperti ini. Saya buka dulu filteringnya. Terus ini saya hidden nih di sini. Unhide. Oke. Misalnya ini nih 424. 424 ini adalah skor ininya ya, skor normalnya, skor apa adanya. Tapi begitu udah dikasih bobotnya, maka ini adalah 424,8578 gitu. Nah, kalau yang 435 tadi, oke kita filtering lagi ya. 435. Maka jatuhnya kan seperti ini. 435 jadi 435,8891. 88 matematika, 91 bahasa. Ini yang Joko Sudirman 8388. Yang Rahmat Hidayat 8887. Kalau dilihat di sini udah langsung kelihatan. Ini jadinya lebih tinggi 8891. Ini yang berikutnya dan ini yang terakhir untuk ranking 5-nya. Gitu. Terus kalau misal mau ditambahin sama pembobotnya misal kayak budi pekerti, absensi dan sebagainya, bisa juga tinggal nanti itu dikonversi jadi skor ya. Kemudian skornya itu ditambahin sebagai pembobot. Mau dibuat sebagai pembobotnya di awal atau di akhir itu silakan kesepakatannya. Mungkin dari Bapak Ibu pengajar dengan sesama pengajar yang lain atau mungkin dengan wali murid gitu ya, silahkan. Jadi itu akan lebih fair dan gak ada yang komplain loh, mentang-mentang absennya belakangan jadi rankingnya kalah dong sama yang duluan. Enggak, ini akan lebih fair. Itu sih ya, filteringnya saya offin. Dan ya rumusnya seperti ini. Kalau ada yang minat silahkan nanti di download aja linknya, akan saya kasih di deskripsi. Tapi saya yakin kok ini simple kok. Saya yakin teman-teman bisa sendiri. Nah terus pertanyaannya, kalau misal skornya ini adalah satu angka gitu ya, misal cuma 7, 8, 9 gitu ya, atau 10 lah ya, satu angka lebih dikit gitu ya. Itu dianggap aja satu digit. Ya udah, berarti di sini bukan bagi 100 tapi dibagi 10 aja gitu. Terus kemudian yang berikutnya kayak dibagi 10.000 tapi dibagi 100. Jadi kayak ngeplotin di belakang ininya, di belakang koma untuk masing-masing desimalnya. Terus kalau misal kuatirnya, kalau misal ada yang nilai 100 dibagi 100 jadinya naik dong. Ya udah, berarti kalau misal mau kayak gitu simple, pembaginya jangan 100, pembaginya 101. Kemudian yang ini pembaginya bukan 10.000 tapi 10.001 dan seterusnya, ke bawah disamain semua. Saya yakin tetap fair juga, nggak masalah. Cuman dilihatnya jadi ini ya, jadi nggak cakep gitu ya. Ini 849 ya, kepanjangan komanya. Gitu sih. Kemudian oke, ngomong panjang lebar, terus gimana ngecek rankingnya? Sama pakai rumus yang biasanya. Rank ini ya, kurung buka J4 ini yang udah pakai pembobot. Terus titik koma atau koma tergantung komputernya teman-teman ya. Terus ini total J4 sampai yang terakhir J23 kalau di sini. Terus kurung tutup. Nah J4 J23-nya dikasih ini ya, di
diikat pakai dolar. Oke. Oke, semoga cukup menjawab untuk mengatasi ranking ganda dengan lebih fair. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama konten ini, silahkan diketik di komen. Thank you udah nonton, jangan lupa klik like, subscribe, akan sangat membantu channel kami yang masih kecil ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.